Sampai detik ini Allah masih memberikan kita nikmat Islam, Allah masih memberikan kita nikmat ihsan dan juga nikmat sehat dan waktu luang. Yang mungkin barangkali malam ini ada di antara kita yang kurang sehat. Mungkin ada orang-orang tua kita yang kurang sehat, anak-anak kita yang kurang sehat, saudara muslim kita, wal muslimat yang kurang sehat. Kita berdoa kepada Allah SWT dengan asbab Sahrul Mubarak, Sahrul Maghfirah dan Sahrul Quran. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah menyembuhkan penyakit mereka semua dan mereka bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan kepada umatnya yang selalu istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin dan muslimat, Bapak Ibu, adik-adik jemaah Masjid Al-Jihad, jamaah sholat isya menjelang sholat tarawih, rahimahullah. Kalau kita berandai-andai, ini kita berandai-andai dulu. Kalau Al-Quran ini diturunkan ke dunia ini, kemudian tidak Allah kasih khalif, tidak Allah kasih utus Nabi atau Rasulullah SAW, kira-kira kita bisa melakukan ketaatan atau kesolehan atau tidak? Tentu jawabannya adalah kita tidak akan bisa melakukan kesolehan atau ketaatan yang seperti kita lakukan selama ini. Maka kata Imam Abu Hanifah mengatakan, tanpa sunnah, kata beliau, tanpa sunnah, tanpa hadis, maka kita tidak seorang pun di muka bumi ini bisa mengamalkan, bisa mengerti ayat dari Al-Quran itu. Maka malam hari ini kita akan membahas tentang 6 komponen dalam hadis Rasulullah SAW, terutama hadis Jibril dan Isra. Maka ulama mengklasifikasikan komponen pertama adalah hadis qauli, hadis dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang masyhur hadis qauli dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Rasulullah, man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa radd. Barang siapa yang mengadakan sesuatu hal yang tidak ada urusan dari kami, tidak ada contohnya dari kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Di hadis yang lain dan perkataan Nabi yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan salih laisa alaihi amruna fa huwa radd. Barang siapa yang melakukan amal-amal yang tidak ada contohnya dari kami, maka dia juga akan tertolak. Banyak hadis yang lain yang mengatakan bahwa sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW itu akan ditolak. Dan ini menjadi sebagian para ulama mengatakan hadis ini untuk katakanlah apa kira-kira untuk menjatuhkan ulama-ulama yang lain dengan perkataan bid'ah, berhubungan dolarang berpulang dalam. Padahal ulama-ulama yang ijtihadnya tentang hadis ini adalah ulama-ulama yang memang masyhur dan fakih terhadap ilmunya. Saya tidak mau berpanjang lebar tentang hadis ini karena ini menyangkut kepada masalah kita masing-masing. Karena ada banyak orang tersinggung dengan hadis yang saya bawakan barusan. Itu hadis qauli, perkataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah para ulama, yakni komponen yang kedua adalah hadis fi'li, hadis perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran mengatakan aqimus shalah, dirikanlah salat. Maka tidak ada yang bisa menerjemahkan itu salat itu bagaimana selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana salat yang benar itu? Maka kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli, lihatlah kalian melihat cara aku salat. Maka Nabi mengajarkan bagaimana takbiratul ihram, bagaimana doa
bagaimana doa pada waktu ruku, pada waktu sujud diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dikatakan sebagai hadis qauli, hadis fi'li, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kata beberapa komponen ketiga adalah hadis takrir atau hadis takrir. Hadis takrir ini adalah persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca sirah An-Nabawiyah ketika Nabi Isra Mi'raj, yakni Nabi Isra Mi'raj itu dipanggil Allah SWT untuk menerima perintah sholat. Yang lain-lain Nabi pakai surat, zakat pakai surat, kemudian infak pakai surat, kemudian apa lagi? Sholat pakai surat. Siapa yang menerima zakat itu pakai surat. Tapi khusus sholat, masa sholat, maka Nabi dipanggil ke Sidratul Muntaha menghadap Allah SWT. Diperintahkan pertama kali ada 50 waktu sholat, 50 waktu sholat. Bayangkan bolak-balik dengan Nabi ketemu dengan Nabi Musa AS ke langit yang ke-6. Kata Nabi Musa AS, umat kamu, umat Nabi Muhammad SAW tidak akan bisa, tidak akan mampu untuk sholat 5 waktu. Maka nego dengan Allah SWT sampai 3 kali, akhirnya ditetapkan sebagai 5 waktu sholat, dan setara pahalanya ini 50 waktu sholat. Ini adalah hadis takrir dari Rasulullah SAW. Kenapa kita bahas Isra Mi'raj? Ternyata ketika Isra Mi'raj ini Nabi diperlihatkan kekuasaan Allah SWT. Nabi diperlihatkan bagaimana keadaan penduduk neraka, bagaimana keadaan orang-orang pemakan riba yang mereka dilindas oleh kereta-keretanya keluarga Fir'aun, bagaimana para penzina, bagaimana para pelacur, bagaimana orang-orang yang menzulim orang lain, maka diperlihatkan semua di neraka. Begitu juga Nabi diperlihatkan bagaimana keadaan surga. Dan ketika Nabi memasuki surga dengan Allah SWT, maka terdengarlah suara sendalnya, suara terompahnya Bilal bin Rabah. Kalau saya tanya Bilal bin Rabah siapa tuan Anda? Ada yang tahu siapa Bilal? Itu Bilal. Siapa? Siapa Bilal bin Rabah? Anak-anak khusus anak-anak. Imam. Siapa? Bilal. Imam. Siapa? Muazzin. Muazzinnya Rasulullah itu adalah yang pertama ada Bilal bin Rabah. Bayangkan muazzinnya Bilal Rasulullah terdengar suara sendalnya itu di surga, padahal dia masih di bumi. Lalu setelah Isra Mi'raj, Nabi melaksanakan sholat subuh, kemudian dipanggil lagi. Dipanggil wahai Bilal, apa amal yang menyebabkan kamu suara sendalnya itu di surga, di dunia Rasulullah SAW. Maka kata Bilal, tidak ada yang istimewa ya Rasulullah. Karena Bilal tahu dia tidak bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq dengan kemuliaan, dengan kekayaannya Abu Bakar As-Siddiq, dengan kepemimpinannya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dia tidak bisa mengalahkan Umar bin Khattab, bagaimana kegagahannya dipanggil sebagai Al-Faruq. Tidak bisa mengalahkan kekayaannya Utsman bin Affan, bisa membiayai perang-perang segala macam itu. Tidak bisa mengalahkan ilmunya Ali bin Abi Thalib. Maka kata Bilal, tidak ada yang lebih harus aku harapkan ya Rasulullah selain amal ketika aku berhadas kecil maupun berhadas besar, aku mengambil wudhu, kemudian aku sholat 2 rakaat setelah wudhu. Maka ini dikatakan sebagai hadis takrir persetujuan Nabi SAW. Salah satu contoh dari hadis takrir. Kemudian hadis yang lain tentang hadis takrir ketika ada setelah sholat subuh, ada sahabat sholat setelah sholat subuh dia sholat 2 rakaat lagi. Dan Nabi tidak tahu apakah dia sholat qobliyah atau ba'diyah. Maka dia tegur sama Nabi SAW. Maka kata Nabi la sholat ba'da subuh. Tidak ada sholat sunnah setelah sholat subuh. Maka orang mengatakan bahwa aku sholat qobliyah subuh. Karena dia tahu maka fajar yang dengan dunia qobliyah. Dia tahu keutamaan sholat qobliyah subuh ini. Dan Nabi mendiamkan. Dan ini menjadikan hadis ini adalah hadis takrir
persetujuan Nabi SAW. Kalau Nabi diam, kemudian Nabi diam, berarti tandanya Nabi setuju terhadap perbuatan para sahabat. Kemudian yang keempat adalah sifat-sifat Nabi SAW. Itu menjadi hadis juga bagi kita, menjadi sunnah bagi kita. Contoh yang paling utama adalah pelihara jenggot dan razia. Ini ada sunnah Rasulullah. Bagi yang punya cikal bakal jenggot itu pelihara. Karena itu hadis sunnah Rasulullah SAW. Itu akan menjadi cahaya bagi kita. Itu salah satu dari sifat dari Nabi SAW. Bagaimana bicaranya Nabi, bagaimana rambutnya Nabi, bagaimana kalau dipakai inai. Yang paling banyak menyerupai Nabi itu sunnah-sunnah Rasulullah itu adalah Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin paling banyak cara bicaranya Nabi itu ditiru semua. Periwayat hadis nomor 2 setelah Abu Hurairah. Ini yang keempat. Yang kelima adalah hadis Qudsi. Hadis Qudsi ini adalah perkataan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, perkataan Rasulullah SAW yang Nabi disebutkan kepada Allah SWT, atau dengan kata lain perkataan Allah SWT yang redaksinya adalah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perkataan Allah tapi diterjemahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya hadis Qudsi. Contoh masyhur dari hadis Qudsi ini dari Anas bin Malik. Ada Anas bin Malik, ya bani Adam, ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya summa laqitani la tusriku bi syai'in la ataituka bi qurabil maghfirah. Wahai anak Adam, kata Allah ini untuk kita semua, seandainya kalian menghadap kepadaku dengan dosa sepenuh bumi ini, kemudian kamu mati, summa laqitani la tusriku bi syai'in, tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu yang lain, tidak menyekutukan aku dengan sesuatu yang lain, kata Allah, la ataituka bi qurabil maghfirah, maka aku akan ampuni dengan ampunan sepenuh bumi itu juga. Ini kata Allah SWT. Ada yang lain termasuk dengan amal-amal kita di bulan puasa ini. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Apa kata Allah SWT? Wa qala Allah Ta'ala, kullu amalin min amali. Semua amal-amal anak Adam ini, amal-amal kita ini untuk kita sendiri, Salat kita untuk kita, infak untuk kita, zakat untuk kita, amal-amal soleh lain untuk kita. Illa shaum, kata Allah, kecuali salat, kecuali puasa. Fa inna kulli, kata Allah, untuk aku puasa itu ana disini. Maka kata Allah SWT, kita ini nanti dihukumi Allah SWT diberi pahala dari 10 kali lipat. Menjambil hasanat falahu asru amsaliyah, dikasih 10 kali lipat. Ada lagi Allah menjadikan kama salih habba albakat sab'a hasanat bila kulli sumbulatin min habba, sampai 700 kali lipat, bahkan lebih, kata Allah SWT. Maka kita malam ke-20 ini ya Pak, malam 20 ini 10 malam terakhir ini yang kita idam-idamkan dari semua hari-hari Ramadan ini, 10 malam terakhir ini. Gak usah kita melihat 21, kemudian 23, apalagi 25 malam-malam ini. 10 malam ini kita hiasi dengan baca Al-Quran, baca hadis, kemudian beramal soleh, bersedekah, beserta yang pahalanya itu 84 tahun 4 bulan lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kita harus berlomba-lomba malam 10 malam terakhir. Jangan kasih kendor, ya, jangan kasih kendor. Kita harus semangat terus, walaupun yang namanya puasa memang harus kita harus kita lawan. Saya selalu memotivasi teman-teman para jamaah. Ingat ketika kejadian perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Bayangkan orang perang di bulan Ramadan tapi menang. Perang pertama kali yang menentukan nasib umat muslim sampai detik perang Badar di bulan Ramadan. Kemerdekaan kita juga di bulan Ramadan. 17 Agustus itu bulan Ramadan. Ini hadis Qudsi, banyak sekali sebenarnya contohnya. Yang terakhir
hadis Jibril alaihissalam. Jadi Jibril alaihissalam selain tugasnya memberikan wahyu kepada Nabi dan Rasul, ternyata Jibril alaihissalam ini juga sering memberikan nasihat-nasihat, sering memberikan wasiat-wasiat kepada Nabi SAW. Ada 9 ya wasiat Jibril alaihissalam. Tapi mengingat durasi 3 saja malam ini saya kasih. Contoh yang pertama kata Nabi SAW, Rasulullah Jibril alaihissalam selalu menasihati, masa Jibril yusini fil nisa. Kata Jibril alaihissalam, kata Nabi SAW, Jibril senantiasa menasihatiku untuk selalu yusini fil nisa, untuk selalu berbuat baik kepada istri. Bukan istri-istri bapak-bapak, tapi istri. Istri-istri banyak. Ya, masa Jibril yusini fil nisa, hatta sampai-sampai aku mengira Nabi SAW tak berkira istri itu haram untuk bicara. Bayangkan saking kita harus baik sama istri kita, apalagi di bulan Ramadan ini, jangan lupa berobat terhadap ibu. Ya, sampai-sampai aku mengira istri itu diharamkan, haram untuk bicara. Padahal halal. Kalau kita tidak punya kecocokan, kalau kita masuk rumah suara piring terbawa, ya kan? Suara binatang keluar semua, maka tidak ada hal yang bisa menyatukan selain nanti mediasi. Fasalu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Cari orang yang mengerti masalah-masalah. Kalau jangan tidak mengerti masalah-masalah perceraian, cari orang yang mengerti. Pertama, orang-orang yang mengerti tentang perceraian, psikolog yang mengerti tentang perceraian. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, nazal Jibril yusini bismalati fil jamaah. Jibril itu senantiasa menasihatiku untuk selalu sholat berjamaah. Sampai-sampai aku mengira, kata Nabi SAW, sholat sendiri itu nggak diterima. Padahal sholat sendiri diterima. Nah, dari hadis ini 4 ulama masalah. Imam yang pertama tentang menghukumi orang-orang sholat dalam masjid ini. Kata Imam Abu Hanifah, hukum orang yang sholat berjamaah di masjid adalah fardu ain, wajib. Jadi kalau antum tidak sholat, khususnya laki-laki hadir tidak sholat di masjid, dosa. Kata Imam Abu Hanifah. Imam Malik berbeda lagi pendapatnya. Imam Malik menghukumi orang-orang yang sholat ke masjid berjamaah ini sebagai sunnah muakkadah, sunnah yang sangat mulia. Bayangkan Bapak Ibu, banyak sekali keuntungan kita kalau kita memakmurkan masjid dan sholat berjamaah. Pertama, kalau kita ambil wudhu di rumah, kita menggugurkan dosa-dosa kita dari air wudhu kita. Kemudian kita keluar rumah melalui kaki kiri, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Nabi SAW? Orang yang membaca ini maka dia akan dijaga, dia akan dilindungi, dia akan diberi petunjuk. Maka setan-setan ngomong ke setan yang lainnya tidak mungkin kita bisa mengajari orang ini atau membuat orang ini karena Allah sudah memberikan dia petunjuk, memberikan dia penjagaan, memberikan dia tauhid. Ini orang bagaimana dia mengangkat kaki kita ke masjid. Ya, ini keutamaan orang-orang yang memakmurkan masjid, orang-orang sholat berjamaah. Dibangunkan rumah di surga kata Allah Subhanahu. Ya, masuk ke masjid juga. Bagaimana malaikat mendoakan kita, Allahumma fir lahu Allahumma hamdu, ya Allah ampuni dosa-dosa sebulan ini, berilah rahmat sebulan-bulan ini. Ini doa malaikat kita. Belum lagi sholat isya yang dihubungi oleh Nabi SAW, seperti kita sholat sepanjang malam. Kita sholat tarawih misalnya nanti seperti pahalanya sepanjang malam kita sholat. Ini manfaat utama dari sholat berjamaah di masjid. Imam Syafi'i menghukumi orang yang sholat di masjid ini adalah fardu kifayah. 1 orang, 2 orang sudah melakukan sholat di masjid itu sudah menggugurkan kewajiban jamaah yang lain, warga yang berada di masjid. Jadi hukumnya seperti memandikan jenazah, ya, khusus untuk urusan. Maka wajarlah kadang-kadang sholat, kalau saya lihat sholat
masjid-masjid di Indonesia ini karena kurang makmur, karena mungkin kebanyakan kita masa imam sholat yang Pak Haji, ya kan? Karena satu dua orang ya sudah selesai, tidak ada dosa. Tapi ingat, selalu ingat keutamaan orang sholat masjid. Imam Ahmad bin Hanbal yang masyhur, ini guru-murid semua 4 orang imam menghukumi orang yang sholat masjid ini adalah sebagai fardu ain, wajib. Kalau antum nggak sholat di masjid, dosa. Jadi kita tinggal pilih mau mana yang lebih menentukan yang sesuai dengan kita, silakan. Kita tidak berkhusus kepada masa tertentu. Silakan sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Yang penting kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi akidah kita, apa yang menjadi masalah kita. Yang kedua, kemudian kata Nabi SAW, Nazar Jibril yusini bil jari. Jibril senantiasa menasihatiku untuk selalu berbuat baik kepada tetangga. Ya, tetangga ini harus kita berbuat baik, apalagi depan kanan kiri kita 40. Kalau tahu ada tetangga ini kurang makan, kurang beras, kita dosa, tidak beriman, dari hukum kata Nabi SAW. Jadi harus tahu kita keadaan tetangga kita, kepoin kita tetangga. Kepoin apa? Sudah makan belum? Kalau bulan Ramadan, kirim makan. Ya kan? Kirim duit. Ya kan? Bagian dari keimanan kita. Sampai-sampai kata Nabi, tetangga itu ketika Jibril menasihati ini dapat warisan. Dan memang ketika Nabi mempersaudarakan Muslim dari Mekah ke Madinah, Jihad Muhajirin dengan kaum Ansor dipersaudarakan, maka ketika salah satu meninggal, mereka mewarisi kekayaan yang sudah dipersaudarakan. Sehingga timbullah ayat yang melarang hal tersebut, dan persaudaraan umat Islamnya tetap berjalan sampai detik ini. Untuk masalah warisan itu hanya ada satu, jadi harus satu darah keturunan. Ini 3 saja malam ini dari 9 yang ingin saya bahas. Ada durasi, saya lihat matanya sudah tidak teratur. Ya, mudah-mudahan bagi kita semua, terutama bagi saya, kita duduk dalam perkara majlis. Subhanallah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Khalifah